Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya membuat video tentang pemecahan masalah yang ditemukan bulan Januari ini tahun 2023. Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu masalah kehilangan motivasi belajar. Jadi, pada bulan Januari ini saya menemukan seorang siswa yang sangat rendah motivasi belajarnya. Boleh dibilang sangat malas. Dalam setiap kesempatan tatap muka, dalam KBM, siswa ini seperti tidak ada kemauan sama sekali. Di kelas, saat guru menerangkan, dia seringkali tiduran di bangku dan enggan untuk memperhatikan. Ketika ditegur, responnya kurang baik. Saat yang lain mencatat materi, siswa ini tidak pernah mau mencatat. Memperhatikan tidak, menulis pun juga tidak. Nah, untuk memecahkan masalah ini, saya mencoba memanggil dia secara pribadi, lalu dilakukan coaching untuk menggali seputar permasalahan yang dimilikinya atau yang sedang dia hadapi. Saat ditanya tentang bagaimana nilai-nilai rapot yang baru beberapa minggu diterimanya melalui orang tua, dia bilang tidak tahu. Jadi jawabnya enteng saja, hanya cukup tidak tahu. Saya cukup kaget. Tanya lagi, bagaimana dengan pelajaran-pelajaran lain, bukan hanya pelajaran saya saja. Ternyata dia juga bilang tidak tahu. Nah, ternyata dia tidak tertarik untuk mengetahui berapa nilai-nilai yang dia peroleh dari setiap mata pelajaran pada buku rapornya. Sedangkan hal ini biasanya untuk siswa-siswa pada umumnya itu sangat perhatian terhadap nilai rapot sebagai bentuk hasil usahanya dari kerja kerasnya selama satu semester misalnya. Nah, tapi siswa ini tidak. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya motivasi belajar dia. Siswa tersebut seolah tidak peduli mau mendapatkan nilai berapapun. Nah, tapi ada hal yang cukup menarik dari siswa tersebut, yaitu walaupun dia malas, maksudnya bukan kurang malas, tapi sangat malas, malah bilang sangat malas belajar, tetapi dia tidak pernah bolos sekolah. Dia selalu hadir setiap harinya. Nah, ternyata setelah dilakukan pendekatan, maka saya dapatkan beberapa informasi di antaranya memang kondisi di rumahnya tidak kondusif, sehingga dia tidak betah di rumah. Orang tua bercerai, pekerjaan ibunya sebagai penyanyi dari panggung ke panggung, sedangkan ayahnya tidak pernah ketemu, bahkan ditanya tidak tahu di mana berada. Tidak dibiayai sama sekali juga untuk keperluan pendidikannya. Di sini saya bisa maklum kalau eh, kondisi di rumah seperti ini berarti siswa tersebut seolah tidak punya tujuan dalam hidupnya. Nah, untuk mengenai masalah ini, saya melakukan konferensi kasus bersama guru BK, para guru mapel, dan wali kelas. Diharapkan dengan banyak yang terlibat, yang memperhatikan dan memantau serta menyemangatinya, saya berharap siswa tersebut mau berubah. Dan akhirnya memang sedikit demi sedikit perilaku siswa tersebut ada perubahan, walaupun belum terlalu signifikan. Tidak mudah memang, tetapi dengan kesabaran, ketekunan, semoga akhirnya dapat berbuah manis, sebagaimana harapan guru dan orang tua tentunya. Eh, saya masih merasa ini perlu, masih panjang, masih perlu kerja keras lagi untuk saya dan teman-teman guru agar membangkitkan motivasi belajar siswa tersebut. Semoga saja ke depan dia bisa lebih menyadari dan
mau berubah sikapnya sehingga menjadi orang yang sukses seperti harapan orang tuanya. Demikian permasalahan yang saya temukan di bulan Januari ini dan sebagai sumber rujukan yang membantu saya untuk pemecahan masalah ini di antaranya ada jurnal kependidikan, artikel 1939, lalu ada buku Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar yang diterbitkan oleh Gramedia, karangan dari Winkel PS 1997. Semoga apa yang saya buat ini bisa menjadi menambah-nambah inspirasi untuk yang lainnya. Semoga bermanfaat intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.